Jadi ini struktur yang sedikit lebih kompleks, ada sambungan engselnya, A, B, C, D, E. F-nya di mana ya? F-nya katakan di sini aja lah ya. Ini 4 meter, F-nya di tengah-tengah sini. Jadi gaya satunya boleh berada dari X, dari A sampai E sana ya. Jadi X-nya boleh dari 0 sampai 9 sampai 15 meter bergerak ke sana. Nah, Anda misalnya diminta menggambarkan garis pengaruh reaksi. Reaksinya ada di A, B, dan D serta gaya-gaya dalam di F ya. Gitu ya. Jadi RA, RB, dan RD kita harus cari dulu sebagai fungsi dari X, di mana X itu posisi gayanya. Kemudian gaya dalam di F ini kita harus berpotongan. Kita cari lagi sebagai fungsi dari X ya. Jadi normalnya si 0 kayaknya ya. Geser di F dan membentuk di F seperti yang barusan. Kita harus cari fungsinya dulu sebagai fungsi dari X, kemudian kita gambarkan. Nah, struktur ini, karena reaksinya ada 3, yang horizontalnya sudah pasti 0 ini, dan persamaan keseimbangan kita tinggal 2, momen dan vertikal misalnya, kita harus pisahkan dulu di engsel. Jadi ada satu free body yang bentuknya begini. Terus satunya lagi ini 4 dan 2 itu. Ini di mana di sini mestinya ada gaya engsel, gaya engselnya C ya, CY, CX. CX-nya sih sudah pasti 0. Tapi kita gambarkan saja biar lengkap. Ini RB, ini RA, dan ini RD. Jadi kita punya 2 free body yang terpisah. Ini gaya satunya mau ditaruh di mana? Kira-kira. Gaya satunya belum saya gambarkan nih. Baiknya ditaruh di mana? Di sini. Ini X. Begitu. Kalau begitu, gambar ini validnya untuk X di atas lah biar nggak memenuhi tempat. Dari 0 kalau di ujung sini. Kalau di ujung sini 9. Ini juga sama. Ini juga 0 dari sampai 9. Karena ini kita pisahkan di engsel, ini bukan pilihan nih. Dua-duanya harus kita analisis. Nggak seperti ngitung gaya dalam tadi yang potong terus boleh lihat kiri atau lihat kanan. Ini kita potong, kita harus gunakan dua-duanya karena kita memang ingin cari reaksi ini dan ini. Jadi dua-dua free body ini berlaku untuk X dari 0 sampai 9. Kalau X-nya lebih dari 9, karena kita perlu kan, karena sampai 15 toh ya. Kita harus gambarkan lagi di mana gaya satunya bukan di sini, tapi nanti di sebelah kanan ya adanya. Terus cari lagi fungsinya. Jadi Anda akan menggunakan 2 free body ini dan 2 free body lagi nanti. Ini space-nya saya pakai untuk hitungan dulu. Nanti untuk yang berikutnya gaya satunya kita hapus, kita taruh di sini. Ini kalau nanti 9 sampai 15 ya. Jadi ini bukan pilihan, caranya memang harus begini jadinya. Kalau Anda pisahkan di engsel, pakai 2 free body. Kalau Anda gambarkan satunya di sini, batasan X-nya jelas ya. Cuma sampai 9. Yang kanan dulu yang lebih mudah ya, lebih sedikit gayanya. Ini kalau saya ambil sigma MC sama dengan 0. Ambil momen ke sini, ada RD sendirian saja, jadi RD-nya 0. Ya. Kalau RD 0, pakai sigma FY, RD-nya 0, CY-nya ya udah 0 juga ya. Anda pakai sigma FX, ketemunya CX-nya juga 0. Jadi ini 0 semua nih. Yang di sebelah sini yang ada ya. Kalau ini 0 semua, ini sudah nggak perlu lagi, sudah 0 ya.
Kita tinggal ngambil momen ke B, misalnya di sini. Ada RA kali 6, 6 RA. Ini sudah nggak ada, jadi kita nggak perlu perhitungkan lagi, sudah 0. Tinggal ini, kurangi 1 kali, jarak ini adalah 6 kurang X ya. Sama dengan 0. Tandanya kurang ya. Kalau X-nya di sini gimana? Kalau X-nya. Kalau gayanya ada di sebelah sini gimana? Terus gimana dong ini? Kalau X-nya pindah sini, 6 kurang X-nya jadi apa? Kalau X-nya berada di sebelah sini nih, di antara B dan C. Kok jadi 6 tambah X? X-nya kan tetap dari ujung ke sini. Bukan ini 6 kurang X-nya pasti 6 kurang X selalu. Jadi 6 kurang X-nya jadi negatif kan ya. Jadi tandanya berubah sendiri. Momennya jadi positif, tapi sisanya coba. Ini kan kalau katakan ini 8 meter gitu ya di sini. Jadi 6 kurang 8-nya minus 2. Dengan tanda minus ini jadi positif, pengalinya 2. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau dia nyebrang ke sana, tandanya berubah. Ini kalau Anda nulisnya benar, dia berubah sendiri. Jadi gambarkan saja, kalau Anda gambarkannya di sini, tulis aja negatif, ininya 6 kurang X. Gitu. Kalau Anda gambarkannya di sebelah sini, kan gambarkannya tuh boleh aja kan gini. Gitu. Kalau Anda gambarkannya di situ, ininya Anda perlu tukar. Jadi berapa? Biar nggak keliru dengan, karena bagaimana B tambah 1 kali berapa? Kok jadi 3? Kan ini momennya ke B. Jarak yang ini kan yang Anda perlukan? X min 6. Ya. Sama aja kan sebenarnya. 6 RA-nya sama, tambah 1 kali X min 6. Ini kurang 1 kali 6 kurang X. Jadi sama aja. Ya. Jadi nggak usah khawatir, mau digambarkan di sebelah mana juga, ikuti saja, nanti persamaannya sama aja. Di sebelah mananya, sebelah mana yang ini ya, karena kita ngambil momen ke B maksudnya ya. Jangan pindah ke sebelah sana, nanti itu beda lagi. Jadi mau mana yang ini, karena ini tergambarnya sudah begitu, kita teruskan yang ini kalau gitu ya. Tambah 1 kali X kurang 6 tadi ya. Sama dengan 0. Jadi RA-nya adalah, ini pindah sana, 6 kurang X per 6. Kemudian FY sama dengan 0. RA tambah RB kurang 1 sama dengan 0. Jadi RB-nya 1 kurang RA. 1 kurang ini. 1 itu 6 per 6 kurang ini, jadi habis X per 6 ya. Oke, selesai reaksinya. Itu untuk X dari 0 sampai 9. Karena kita akan hapus, saya gambarkan dulu aja ya. Sebagian-sebagian karena papan tulisnya terbatas. Kalau semua di kelas saya bisa pakai yang ini dan itu. Tapi yang di rumah jadi nggak bisa nonton. Ini 0 sampai 9 itu sampai sini saja dulu. RA-nya bernilai ini. Kalau X-nya 0 nilainya 1. Kalau X-nya 9 min setengah ya. 6 kurang 9 minus 3. Jadi di sini 1. Di sini minus setengah. Separuhnya. Kemudian RB-nya X per 6, jadi mulai dari 0 sampai 9 per 6. 1,5 ya. Ini 1,5 di atas. 1,5 di situ. Ya. Kemudian RD masih 0 aja. Ya, belum berubah, RD-nya ada di sana. Nah, kemudian kita pindahkan gaya satunya ke sebelah sini.
Jaraknya ini X kurangi, ini tadi 9 ya. 9. Ya. Jadi untuk garis pengaruh, kita nggak membolak-balik X seperti gaya dalam. X-nya mulai dari ujung kiri selalu, sampai ke ujung kanan. Jalan terus. Kenapa begitu? Karena nanti reaksi ini misalnya akan dipakai lagi untuk ngitung gaya dalam. Gitu ya. Nah, kalau Anda motong gaya dalam sembarangan, arah X-nya, ya fungsinya jadi kacau nanti. Jadi khusus untuk garis pengaruh, X selalu dihitung dari ujung paling kiri, nolnya di situ, terus ke kanan aja, nilainya nambah terus. Jadi ini kalau Anda ambil referensinya ke C, jaraknya X kurang 9. Begitu. Nah, ini kosong. Dan ini semua berlaku untuk X dari 9 sampai 15 meter. Kedua free body ini. Oke, nah sekarang kita mulai dari yang kanan. Yang kanan sekarang ada nilainya ya. Karena sudah ada gaya 1 itu. Kalau saya ambil momen ke C sama dengan 0, ke sini ada yang positif itu ini 1 kali X kurang 9. Positif. Dikurangi, ini tadi jaraknya 4 ya. 4 RD sama dengan 0. Jadi RD-nya ini pindah sana, jadi ini X kurang 9 per 4. Lalu sigma FY sama dengan 0. Ada RD kurang CY kurang 1 sama dengan 0. Jadi CY-nya RD kurang 1 ya. Ini dikurangi 1. 1 itu 4 per 4 ya. Ya gitu ya. RD kurang 1 sama dengan CY. Biasanya jadi C. Oke. X kurangi 13 per 4. Ya. Kalau CX-nya ada pasti 0 ini. Semua FX sama dengan 0. CX-nya 0. Nah, dengan demikian yang ini jadi berubah. Karena di momennya satunya sudah tidak ada, tapi CY-nya ada. Ya. Ini kita hapus dulu. Jadi saya ambil momen ke B, 6RA-nya tetap ada. Yang gaya 1 tadi sudah nggak ada karena sudah pindah ke sebelah sana. Ada ini. Dikurangi. Ini tadi jaraknya 3 ya. 3 CY sama dengan 0. Jadi RA-nya ini pindah sana. Setengah ya. CY per 2. CY-nya sendiri itu. X kurang 13 per 8 jadinya ya. X sama dengan 9, dia jadi minus. Ya, oke. Kemudian sigma FY sama dengan 0. Ada RA tambah RB tambah CY sama dengan 0. Jadi RA-nya adalah minus RB minus CY. Kok RA? RB yang dicari ya. RB-nya adalah minus RB minus lagi CY ya. Minus RH minus CY. Minus ini 13X min X per 8 terus dikurangi lagi dengan itu. Ditambah 13 minus X per 4 gitu ya. Jadi berapa? 39 minus 3X per 4 per 8. Gitu ya. Ya, oke. Jadi sudah komplit RA-nya mulai dari X sama dengan 9, kalau masukkan 9 di sini minus 4 per 8 minus setengah, jadi menyambung yang ini. Min setengah. Kemudian di ujung yang satu lagi kalau 15 kurang 13 itu 2 per 8 jadi 0,25. Di sini 0,25 jadi gitu. 0,25 di situ. RB-nya
ini. 39 kurang 3X per 8. Jadi kalau X-nya 9, 9 kurang 27, 12 ya. 12 per 8 itu 1,5. Setelah itu kalau Anda masukkan 15, ini jadi berapa? 45 kurang 39 berapa? 6, ya. 6 per 8 ya, 0,75 ya. Ini minus 0,75 ya. Reaksi di B-nya. Dan D-nya, RD-nya ini. X kurang 9 per 8, jadi waktu X-nya 9 nilainya 0. Kalau X-nya 15 kurang 9, 6 per 4 ya, 1,5. Ya. Jadi ini adalah reaksi di A, di B, dan di D. Reaksinya ternyata sekarang patah-patah ya. Jadi waktu masih di sini reaksi di A-nya positif, masuk sini negatif, turun terus. Begitu pindah ke sana, reaksi di A-nya naik lagi. Ya, pindah ke seberang sana bebannya sampai nanti nilainya 1/4 ini. Di B sebaliknya, naik dulu reaksinya. Pas di B mestinya 1 ini, pas di sini. Jadi waktu beban 1 ini lewat di B, reaksinya pasti 1 karena semua RB yang pegang. Lalu terus ke sana makin tinggi, lewat engselnya ke sana lagi, turun lagi. Sampai negatif malah waktu di sebelah sananya. Sedangkan RD, waktu strukturnya ada di sebelah sini, dia nggak merasakan apa-apa. 0 aja dulu. Begitu nyebrang engsel ini ke sebelah kanan, baru ada reaksi di D. Itu reaksi. Kemudian kita diminta mencari gaya dalam di F. Jadi kita harus buat potongan di F. Potongan di F itu gambarnya harus kita ganti. Enaknya kalau di F itu lihatnya ke kanan ya. Biar nggak ramai. Atau kalau ke kiri boleh sampai C ya. Mungkin kiri sampai C aja lah, biar nggak susah. Nah, gini. Jadi F ini, saya lihat ke kiri, di sini ada, oh belum digambar ya. Udah ya, tadi CXCY-nya kemana arahnya? Ada yang ingat? Udah kehapus. Ini CY yang nilainya segini itu tadi saya gambarkan kemana? Coba lihat dulu. Ini kurang, berarti CY-nya ke bawah ya. Karena kalau ini kebalik, nanti fungsinya kacau ya. CX nggak ada masalah karena nilainya 0, kita gambarkan aja. Ini CY. Ini NF, EF, dan NF. Nah, free body ini, kalau seperti ini, berlakunya kapan? X-nya. Kalau saya gambar seperti ini. Berapa nilai X-nya? Ini nggak ada gaya satunya nih. X-nya dari berapa sampai berapa? Dari berapa? 11. Ini karena jarak 2 ini ya. Sampai 15. Ada yang punya ide lain? Ini benar ya. Artinya gayanya ada di sebelah kanan sini ya. Oke. Tapi tidak hanya itu. Di mana lagi? Ada satu lagi. Kalau di sebelah sana gayanya. Gambar free body ini tetap seperti ini. Jadi ini free body ini berlaku satu dari X-nya 11 sampai 15. Satu lagi dari 0 sampai 9 ya. Karena kalau X-nya berada dari 0 sampai 9 tetap juga nggak kelihatan di sini. Dia adanya di seberang sana gitu ya. Jadi ini berlakunya di dua tempat. Nanti ada satu lagi free body yang harus Anda perhatikan. 0 sampai, mau gambar ini boleh, atau kalau sekarang lebih repot, mending F-nya lihat ke kanan gitu ya. Jadi yang satunya kita pakai lihat kanan. Atau dua-duanya mau lihat kanan. Kalau lihat ke kanan, saya bisa bikin gini. Ini RT, ini F, gayanya NF,
VF dan MF. Gambar ini berlaku dari 0 sampai 11. Ya. Jadi ada yang overlap malah sedikit ya. Ini dengan ini dapat juga sekalian. Saya kan perlunya cuma dari 9 sampai 11 nih ya. Ini kan perlunya 9 sampai 11. Karena yang 0 sampai 9 sudah ada, 11 sampai 15 juga sudah ada. Perlunya 9 sampai 11, tapi kalau lihat ke kanan yang ini dari 0 sampai 11 juga kayak gini free body-nya. Jadi bisa dipakai nih. Nah, nanti tinggal kita lihat aja. VF atau MF-nya sama nggak ini dengan ini? Ya. Kan ini berlakunya 0 sampai 11, ini 0 sampai 9. Kira-kira fungsinya sama nggak nanti? Kalau disuruh nebak aja. Kan kita mau cari VF dan MF. Sama nggak nanti fungsinya? Harusnya sama kan ya. Di 0 sampai 9 paling nggak dia harusnya sama. Di 9 sampai 11 mungkin beda karena nggak tahu gimana nanti. Ya, kita lihat. Nah, ini kita hapus ya. Saya perlu reaksi CY ya. CY-nya masih ada tadi ya. CY-nya ini tolong diingat. CY-nya X kurang 13/4. Ini nggak kita hapus dulu kalau gitu. Di sana kita perlu RD. RD persamaannya cari lagi dari ini aja ya. Ada nih tadi di sini. Mana tadi? RD-nya yang ini ya. Untung masih ada. Saya pegang dulu. Oke ya, kita lihat yang ini dulu. Ini kalau kita hitung sigma FY sama dengan 0, kita dapatkan minus CY minus VF sama dengan 0. Jadi VF-nya sama dengan minus CY. Ya. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa VF-nya kalau kayak begitu? -13 X per 4. Kalau Anda masih ingat ini tadi berlakunya kapan? Lihat aja gambar. C-nya nggak kita gambar ya. Ini tadi kita dapatkan untuk waktu gayanya ada di sebelah kanan kan ya. Waktu kita potong di Excel. Waktu gayanya di sebelah kiri tadi, C-nya berapa? Ada yang ingat? 0 ya. Jadi VF-nya harus ngikut itu. Ini untuk 11. Ini tadi dari 11 gitu. Dari 9 malah ya. Dari 9 kalau nggak salah ya. Yang ini berlaku ini dari 9 sampai 15. Ini juga berlakunya yang saya kotak ini. 9 sampai 15. Sekarang yang ini berlakunya dari mana? Ini satunya lagi 0 ya. Jadi sama dengannya harusnya gini gitu ya. Satunya lagi 0 kalau X-nya dari 0 sampai 9 ya. Karena 0 sampai 9 CY-nya bernilai 0 minus CY ya jadi 0. Terus yang ini berlakunya dari 9 atau 11? Ujungnya 15 kayaknya. 11 ininya 9 atau 11? 9 atau 11? Yang 9? Nggak ada? 11 semua? 11 semua? Iya 11. Karena gambar ini hanya berlaku untuk X dari 11 sampai 9. Meskipun fungsi CY-nya boleh 9 sampai 15, tapi kan gambarnya cuma boleh dari 11 X-nya. Jadi untuk yang ini persamaan keseimbangannya hasilnya seperti ini kalau X-nya 11 sampai 15 ya. Jadi yang lebih restriktif harusnya. Kalau di sini misalnya 9 sampai 15, terus di sininya 11 sampai 15, berarti ini harus cari satunya lagi 9-nya berapa gitu ya. Nanti lihat yang satunya lah kalau gitu.
Tapi yang jelas kalau begini, free body-nya sendiri hanya berlaku untuk X 11 sampai 15, ya fungsinya harus 11 sampai 15. Meskipun ini berlakunya dari 9. Jadi gaya gesernya ada 2. Saya deketin aja biar bisa nulis momen nanti ya. Yang satunya lagi 0 untuk X dari 0 sampai 9. Ya. Nah, kalau saya ambil momen ke F, momen kemana? Momen ke F aja ya. MF sama dengan 0. Ada CY dan M sama-sama negatif. Jaraknya, ini berapa jaraknya? 4 ya. Minus 4 CY minus M sama dengan 0. Jadi M-nya minus 4 CY. Dan CY-nya sama seperti itu. Ada 2. 0 nilainya untuk X dari 0 sampai 9. Dan 4 kali ini minus lagi ya, jadi X kurang 13. Untuk X dari 11 sampai 15. Gitu ya. Itu bagian yang ini. Ini RD-nya X kurang 9/4. Yang ini CY sudah nggak perlu karena kita lihat yang ini. Ini berlaku dari 0 sampai 11. Ya, meskipun kita sekarang perlunya cuma 9 sampai 11-nya aja. 0 sampai 9-nya sudah ada di sini. Ya, tapi ke bawah aja ya, sekalian buat ngecek ya. Ini saya pindahin sini untuk mengingat aja. Gitu ya. Untuk 9 sampai 15, sisanya kalau nggak salah 0 ya. RD sama dengan 0 untuk 0 sampai 9. Nah, kalau kita tinjau keseimbangan ini, sigma vertikal sama dengan 0, ada VF tambah RD sama dengan 0, jadi VF-nya sama dengan minus RD. Ini berlakunya dari 0 sampai 11, jadinya pakai yang ini. Kalau 0 sampai 9, ya. Itu kalau lebih dari 9 pakainya yang ini ya. Minus RD minus ini 9 kurang X per 4 untuk X dari 9 sampai 11 meter. Gitu. Jadi ini dengan ini sudah sama ya. Jadi fungsi yang 0 sampai 9-nya kita dapatkan di dua-duanya, di sini dan di situ. Yang kita perlukan untuk melengkapi itu sebenarnya hanya yang ini, yang ketiga ini. Jadi dari 9 sampai 11 gaya gesernya segini. Waduh, untuk momennya nggak muat. Untuk momennya space-nya ada di mana ya? Ini belum kita gambarkan. Atau kita gambarkan dulu aja yang ini. Biar bisa ngitung momennya. Gaya gesernya sudah komplit. Dari 0 sampai 9 nilainya 0. Di situ juga 0 sampai 9 nilainya 0. 0 sampai 9 itu sampai engsel ini. Itu. 9 sampai 11 ikut yang ini. 9 kurang X per 4, jadi X-nya 9 nilainya masih 0. Waktu 11 minus 2 per 4 ya. Min setengah ya. 11 itu pas di F ya. Dari 0 ke min setengah. 0,5 ya. Kemudian 11 sampai 15 ikut yang ini. Waktu 11, 13 kurang 11, 2 per 4, jadi setengah. Pencet lagi. Persis seperti geser yang tadi juga. Pas di potongannya ada loncatan, besarnya dari min setengah ke setengah, 1. Kalau kita masukin 15 ya. 13 kurang 15, jadinya min setengah lagi. Ya, itu gaya gesernya. Momen lentur sebagian sudah kita dapatkan. MF. Yang ini 0 juga, dari 0 sampai 9. Jadi yang ini dia diam aja. 0. Terus 11 sampai 15 itu porsi yang sebelah sana aja. Mulai dari X kurang
13 ya. Kalau X-nya 11, nilainya min 2. X15 nilainya 2. Jadi ini minus 2. Yang sana kayaknya udah nggak kelihatan ya. Ini minus 2 ini. Nanti di rekaman kelihatan. Atau lihatnya di TV sana kelihatan. Ini minus 2, terus di sini 2. 2 gitu ya. Hanya porsi ini yang belum, yang kita menunggu hitungan itu. Nah, sekarang saya bisa hapus. Nah, ini aja saya hapus ya. Saya ambil sigma momen ke F sama dengan 0. Ada MF dikurangi 4. Ini jaraknya 2. 2 RD sama dengan 0. Jadi MF-nya sama dengan 2 RD. 2 RD-nya sendiri, RD-nya punya 2 nilai. 0 untuk X dari 0 sampai 9. Ini sama dengan yang sudah kita peroleh tadi. 9 sampai 11 yang ini. 9 kecil sama X kecil sama 11 meter. Ini kali 2. Jadi X kurang 9 per 2. Kalau X-nya 9 nilainya 0. Kalau 11 kurang 9 nilainya 1. Kok nggak sama di situ? Ini tadi berapa di sini? X kurang 13 minus 2. Kok nggak sama? Harusnya sama. Oh, ini ada 2-nya. Udah 2 kan ya? Ini per 2. Yang ini nggak per 2 tadi ya? Ini minus 2 sampai 2. Ini ada per 2-nya nggak tadi? X kurang 13 itu CY. CY-nya, oh CY-nya sudah hapus di sini. Atau di ujung sini lihat CY-nya aja. CY-nya tadi sudah kehapus ya. CY-nya ada yang masih ingat tadi berapa catatannya? Kurang 13 per 4. Oh ya benar, kalau ini 4 CY. Oh ini bukan 4, ini 2. 4 itu kan ke D ya. Ini tadi kan ngambil momen ini 2. Ini 2 mestinya. Kan kita ngambil momennya ke F ya. Dari C ke F itu cuma 2. Jadi ini 2, jadi ini per 2 ya. X kurang 13-nya per 2 yang di sebelah sini. Alah, pembaginya nggak muat. Tuh, saya kalikan setengah aja di depan. Nah, gitu. Jadi ini bukan dari minus 2 ke 2, tapi dari minus 1 ke 1. Ini minus 1. Ini 1. Nah, ini juga waktu X-nya 9, nilainya 0. Waktu X-nya 11, nilainya jadi 1. Oh. Tandanya sekarang. Tandanya yang beda. Oh iya, ini minus ya. Nah, ini kebalik-balik nih hitungnya. Ini kan minus 2 CY. CY-nya sendiri itu X kurang 13. Jadi ini 13 kurang X per 2. Ini gambarnya yang kebalik. Gitu. Tuh, jadi di sini nilainya 1. Dan di sana min 1. Gitu ya. Ini minus 1. Bisa kelihatan kan ya di sana. Di sini 1. Dan ini mengikuti yang barusan kita dapatkan dari 0 sampai 1. Gitu. Jadi ini garis pengaruhnya untuk momen semua tersambung 0 naik sampai 1 turun lagi sampai minus 1 di sana. Reaksi juga begitu tersambung semua dan semua garis lurus. Hanya gaya geser yang ada loncatan sebesar 1 di tempat di mana potongan atau gaya gesernya dihitung. Jadi fiturnya semua sama mestinya. Kalau Anda menggambarkannya tidak seperti itu, seperti barusan saya ngitungnya keliru, nggak nyambung, mestinya ada kesalahan dalam perhitungan, mesti harus nyambung semua dan lurus semua. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini mestinya sudah cukup contohnya ya. Jadi ada yang pakai Excel. Kalau Excelnya lebih banyak lagi ya sama aja, nanti tinggal
Tinggal variasi X-nya berada dari mana sampai mana, gayanya kelihatan nggak di free body itu atau nggak kelihatan, dan seterusnya. Ya. Anda punya, terutama untuk yang gaya dalam, punya pilihan untuk mengambil free body yang mana, jadi bisa mengecek sebenarnya ya. Ini kan saya ngambilnya ini, gitu kan ya. Kalau ambil yang sebelah sana, fungsinya harusnya sama ya. Karena ini kita ambil X-nya selalu sama dari kiri ke kanan, jadi fungsi yang diperoleh mestinya sama untuk setiap domain X yang sama ini. Seperti ini yang 0 ini ketemu lagi di sini. Ya. Nah, garis pengaruh ini selalu untuk beban yang bergerak dalam arah horizontal begini ya. Jadi kalau strukturnya misalnya lebih besar, bentuknya portal misalnya, kayak jembatannya tapi tiangnya banyak itu misalnya, atau seperti yang tadi lah, kayak rendah tadi gitu ya. Nah, gimana lah? Ini gayanya tetap bergerak dari ujung kiri sampai ujung kanan ya. Tidak bergerak dari bawah sini terus ke sana gitu ya. Nggak ada beban yang nature-nya seperti itu ya. Jadi ini strukturnya sih boleh besar, tapi jalannya tetap dari kiri ke kanan. Ya, itu juga memudahkan. Jadi kalau gini garis pengaruh reaksi bisa dihitung, garis pengaruh gaya batang di sini juga bisa dihitung sebenarnya. Selain garis pengaruh gaya dalam di balok ini di tempat-tempat tertentu. Seperti tadi. Lain dari itu, kalau struktur besar, yang lain misalnya, kalau begini, garis pengaruhnya tetap lurus saja ya ke sana ya, meskipun strukturnya banyak di sebelah sini. Ekstrimnya misalnya, apalagi yang panjang ya, crane misalnya ya. Crane itu kan strukturnya gimana? Gitulah. Itu misalnya ya, bebannya tetap, kalau untuk garis pengaruh, bebannya tetap ke sana jalannya. Gitu. X-nya ke sana. Gayanya satu. Jadi dari ujung ini sampai ujung belakang ini misalnya. Nah, sehingga garis pengaruhnya tetap dibuat dalam bentuk garis lurus ini saja. Jadi misalnya gaya batang ini, misalnya yang dicari ya, gitu ya. Untuk X dari 0 sampai sekian puluh meter misalnya, ya tinggal digambarkan aja di sini. Nilainya sekian kalau X-nya di sini. Nilainya berapa lagi kalau X-nya di situ, dan seterusnya. Jadi digambarkannya selalu di garis horizontal, tidak seperti gaya dalam yang bisa di garis yang miring, yang kalau kolom malah garisnya horizontal pada sumbu vertikal dan sebagainya. Gitu.